Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI, dan yang saya hormati semua rekan-rekan mahasiswa program studi S2 Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Izinkanlah saya Dedi Ruswandi untuk mempresentasikan presentasi yang berjudul Kontribusi Charles J. Adams dalam Studi Islam. Sebelum kita berbicara mengenai pendekatan-pendekatan dari Charles J. Adams, bagaimana pendekatannya dengan kaitannya dengan studi Islam, saya akan bacakan biografi Charles J. Adams terlebih dahulu. Beliau bernama Charles Joseph Adams. Tempat tanggal lahirnya Houston, Texas, 24 April 1924. Pendidikannya sekolah menengah atas John Harrison pada tahun 1941. Baylor University di Waco, Texas, kemudian Graduate School di Universitas Chicago, kemudian tahun 1963 diangkat menjadi Direktur Institute of Islamic Studies McGill University selama 20 tahun. Dan disinilah dia menjadi profesor dalam bidang Islam Studies. Beliau mendapatkan gelar PhD-nya dalam History of Religion dari University of Chicago pada tahun 1955. Karya ilmiah beliau sangat banyak, di antaranya itu disertasinya sendiri, yaitu berjudul Nathan Soderblom as an Historian of Religion. Kemudian ada A Reader Guide to the Great Religion pada tahun 1977. Perhatian Charles J. Adams mengenai metode dan pendekatan studi Islam adalah dengan adanya kegelisahan akademik dari Charles J. Adams sendiri terhadap kegagalan metode pendekatan studi Islam, mengalami kegagalan dari para ahli sejarah agama dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman kita tentang Islam sebagai agama. Kemudian dan ahli tentang Islam telah gagal untuk menjelaskan secara tepat fenomena keberagaman Islam. Untuk menjawab kegelisahan tersebut, Adams menggunakan dua disiplin ilmu, yaitu sejarah agama dan studi Islam sebagai kerangka teoritis atau kerangka pikir conceptual tool untuk menganalisis lebih tajam tradisi Islam dan untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai hubungan antara unsur yang bermacam-macam termasuk struktural dengan tradisi yang lainnya. Hal mendasar yang penting dipahami dalam studi Islam adalah definisi Islam dan agama. Bagi Adam, sangat sulit dicapai sebuah rumusan yang dapat diterima secara umum mengenai apakah yang disebut Islam itu. Islam harus dilihat dari perspektif sejarah sebagai sesuatu yang selalu berubah, berkembang dan terus berkembang dari generasi ke generasi dalam merespon secara mendalam realitas dan makna kehidupan ini. Menurut Adam, Islam adalah suatu proses berkelanjutan dari pengalaman dan ekspresinya yang terdiri dalam kesinambungan historis dengan pesan dan pengaruh Nabi.
Nah, sedangkan konsep agama menurut Adam melingkupi dua aspek, yaitu aspek pengalaman dalam, man's inward experience, kemudian ada perilaku luar manusia, his outward behavior. Jadi konsep agama menurut Adam melingkupi dua aspek, yaitu pengalaman dalam dan perilaku luar manusia. Adam dalam melihat dan mendefinisikan agama Islam, ia menggunakan kerangka teoritis dari Wilfred Cornwell Smith yang membedakan antara tradition dan faith. Jadi agama apapun termasuk Islam memiliki aspek tradition. Aspek tradition yaitu aspek eksternal keagamaan, aspek sosial dan historis agama yang dapat diobservasi dalam masyarakat. Dan aspek faith yaitu aspek internal, tak terkatakan, orientasi transenden dan dimensi pribadi kehidupan beragama. Dengan pemahaman konseptual seperti ini, tujuan studi agama adalah untuk memahami dan mengerti pengalaman pribadi dan perilaku nyata seseorang. Sedangkan pendekatan yang dipakai oleh Charles J. Adams melakukan kajian Islamic Study dan menjawab kegelisahan akademiknya, ia memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan keagamaan, kemudian ada pendekatan deskriptif. Pendekatan normatif dan keagamaan yaitu ada pendekatan misionaris tradisional, ada pendekatan apologetik, kemudian ada pendekatan irenik. Pendekatan misionaris tradisional ini untuk mewujudkannya yaitu karena adanya relasi yang kuat antara Islam dan misionaris Kristen, maka Charles Adam berpendapat bahwa studi Islam di Barat dapat dilakukan dengan memanfaatkan misionaris tradisional. Itu sebagai alat pendekatan yang efektif, dan inilah yang kemudian disebut dengan pendekatan misionaris tradisional. Pendekatan normatif keagamaan secara apologetik. Pendekatan apologetik merupakan salah satu cara untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat terhadap dunia modern dengan menyatakan bahwa Islam mampu membawa umat Islam ke dalam abad baru yang cerah dan modern. Pendekatan studi Islam Charles J. Adam normatif dan keagamaan yang berikutnya adalah pendekatan irenik. Pendekatan irenik berkembang di dunia Barat diwakili oleh kelompok agama dan universitas. Gerakan tersebut bertujuan memberikan apresiasi yang besar terhadap keberagaman Islam dan memelihara sikap baru terhadap Islam. Jadi pendekatan irenik ini tetap memperoleh kritikan dari kalangan intelektual, ya. Mereka menghadapi kesulitan luar biasa dalam mempererat hubungan dengan orang Islam disebabkan kecurigaan di kalangan Muslim pada masa lampau. Selanjutnya pendekatan studi Islam Charles J. Adams dengan pendekatan deskriptif itu ada tiga. Yang pertama pendekatan filologi dan sejarah, yang kedua pendekatan ilmu sosial, yang ketiga pendekatan fenomenologi. Pendekatan filologi dan sejarah
Filologi dalam kamus ilmiah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian bangsa dan menyelidiki kebudayaan dengan menelaah karya-karya sastra atau sumber-sumber tertulis miliknya. Kemudian pendekatan historis ialah pendekatan yang menelusuri arti dan makna bahasa yang sudah tertulis sebagaimana dipahami pada saat pengarang menulisnya. Bidang kajian Islam dari Charles J. Adams terdiri dari 11 tema pokok, bahkan bisa disebutkan bidang ilmu. Tema yang dapat dijadikan objek kajian keislaman yaitu pembahasan tentang Arab, kemudian pembahasan tentang Nabi, khususnya Nabi Muhammad, kemudian pembahasan tentang Al-Quran, kemudian ada bidang kajian hadis, kemudian ada bidang kajian kalam, kemudian ada bidang kajian hukum Islam, kemudian ada bidang kajian tasawuf, kemudian ada filsafat, kemudian ada sekte-sekte Islam khususnya Syiah, kemudian ada kajian khusus untuk ibadah, kemudian ada agama rakyat. Pembagian bidang kajian yang menjadi subjek matter studi Islam dipengaruhi oleh definisi Adams tentang Islam dan agama. Meskipun Adam pesimistis untuk dapat menemukan kesepakatan umum tentang definisi Islam, bukan hanya namun dia akhirnya mengatakan bahwa Islam bukan hanya terdiri dari satu hal, one thing, tetapi Islam mempunyai banyak hal, many things, yang selalu berubah dan berkembang sehubungan dengan kondisi sejarah. Nah, dan adapun definisi ilmuwan tentang Islam, menurut Adam, Islam dapat dijadikan objek kajian sebagai bagian dari sejarah. Kontribusi Charles Adam terhadap studi Islam itu banyak, tapi di sini kita batasi menjadi beberapa, ya. Kalau kita telaah dan kita pelajari tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan Islamic Studies, tulisan-tulisan beliau Charles J. Adams dijadikan rujukan oleh para sarjana Barat maupun Islam dalam melakukan kajian yang sama. Nah, salah satu sarjana Barat yang berpendapat bahwa metodologi ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan pada ilmu-ilmu keislaman dan merasakan pentingnya menerapkan kaidah-kaidah ilmiah, metode dan cara pandang yang biasa digunakan dalam studi agama pada wilayah studi keislaman. Adams adalah sarjana Barat yang berpendapat demikian. Kontribusi Adam yang konkret adalah ketika memberikan eksplanasi dan pemetaan yang jelas dari pendekatan normatif dan deskriptif dalam studi Islam dengan diikuti uraian yang detail untuk masing-masing pendekatan. Nah, hasil bacaan yang sangat banyak tersebut tidak sekedar dilaporkan secara detail, tetapi Adam memberikan kritikan sekaligus menyuguhkan kegelisahan akademiknya untuk masing-masing wilayah telaah dalam studi Islam yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian oleh para pengkaji Islam sekarang. Kesimpulannya, kontribusi Charles J. Adams terhadap studi Islam itu metodologi dan pendekatan yang dipakai Adam dalam merespon kegelisahan akademik terhadap kegagalan yang dilakukan oleh
Sarjana Islam dalam Saiful Anwar volume 2 nomor 1 Februari 2017 120 mendefinisikan Islam atau agama merekomendasikan dua pendekatan yang diletakkan pada sebuah garis kontinum, yaitu merentang dari pendekatan normatif sampai dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dijiwai oleh motivasi dan tujuan keagamaan. Sedangkan pendekatan deskriptif muncul sebagai jawaban terhadap motivasi keinginan intelektual atau akademis. Pendekatan normatif dapat dilakukan dalam bentuk misionaris tradisional, apologetik maupun pendekatan irenik atau simpatik. Sementara pendekatan deskriptif ada mengelompokkan pada pendekatan filologis dan sejarah, pendekatan ilmu-ilmu sosial, dan pendekatan fenomenologis. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.